Playmat itu salah satu aksesoris dalam permainan kartu Pokemon. Jadi alas untuk kartu kita. Sekarang sih bentuknya udah banyak ya. Tapi bagaimana kalau Playmatnya dari tahun 1999? Kamu dan Playmat ini tuaan siapa nih? Yuk mari kita cek Playmatnya. Welcome Sahabat Troops, Dimas Lebor was here. Ini Sahabat Troops, di tangan gua, ini adalah Cloud Playmat Pokemon dari tahun 1999. Ini official buatan Wizards of the Coast. Fungsinya sih sama ya seperti Playmat lainnya, yaitu untuk menjadi alas permainan kartu Pokemon. Tapi ada sejarahnya dan juga bentuknya agak beda, yang bakal gua perlihatkan nanti ya di videonya. Sebelum itu, mari kita buka Playmatnya. Oh iya, sebenarnya ini tuh ada tagnya, yang bagian atas seperti ini nih. Gue belinya nitip teman gue yang tinggal di Amerika, lalu pas pengiriman ke Indonesia, entah tagnya hilang. Unboxing. Nggak ada boxnya kok, di unboxing. Sejarah Cloud Playmat. Cakep ya. Nah sekarang kita bahas dulu sejarahnya sedikit nih. Tahun 1996, kartu Pokemon berbahasa Jepang itu diproduksi oleh Media Factory. Sampai tahun 2006 dan akhirnya diambil alih oleh The Pokemon Company sampai sekarang. Beda sedikit nih, di versi bahasa Inggrisnya, tahun 1998 itu diproduksi oleh Wizards of the Coast. Wizards of the Coast yang berikutnya kita panggil Wizards saja ya, itu juga yang bikin Magic the Gathering atau MTG. Nah tahun 98 sampai 2003 itu yang menggarap adalah Wizards of the Coast untuk kartu Pokemon bahasa Inggris. Sebelum akhirnya diambil alih oleh Media Factory dan 2006 semuanya dipegang oleh The Pokemon Company sampai sekarang, termasuk yang bahasa Indonesia ya. Nah, selama diproduksi oleh Wizards, ada beberapa aksesoris yang mereka rilis. Salah satunya adalah Cloud Playmat Pokemon tahun 1999 ini. Sejauh yang gue tahu sih, ini adalah Playmat Pokemon pertama yang dijual terpisah dalam bahasa Inggris. Tapi bukan Playmat yang bener-bener dirilis pertama di bahasa Inggris, ngerti nggak maksudnya? Sebelumnya, Wizards mengeluarkan starter gift box yang isinya juga ada Playmat dari kertas, lengkap dengan aturan bermain. Jadi, Cloud Playmat ini bukan yang pertama, tapi yang dijual terpisah sendiri, ini yang pertama. Playmat dari kain. Sekali lagi, ini namanya Cloud Playmat. Kenapa namanya Cloud Playmat? Karena itu bahannya. Playmat modern itu biasanya terbuat dari neoprena atau bahan karet yang sintetis, yang fleksibel, mudah digulung dan juga mudah dibuka. Tapi Cloud Playmat ini seperti namanya, terbuat dari kain. Ini kita lihat aja udah kelihatan ya kalau ini tuh emang dari kain Playmatnya. Kainnya yang seperti apa sih? Kalau kalian tahu tas belanja minimarket ya, itu seperti itu tuh bahannya tuh persis, bahannya kurang lebih sama. Karena dari kain, Cloud Playmat ini lebih tipis dibandingkan dengan Playmat yang terbuat dari karet. Karena terbuat dari kain, secara teknis Playmat ini bisa dicuci ya. Tapi sebenarnya jangan, karena bisa luntur nanti warnanya. Review desain Playmat. Sekarang kita review desainnya nih. Cloud Playmat ini didesain untuk 2 pemain. Karena Playmat ini dijual saat kartu Pokemon bahasa Inggris baru berusia 1 tahun, jadi ada detail-detailnya nih untuk mempermudah pemain yang saat itu kartu Pokemon juga masih baru umurnya gitu ya, masih setahun gitu. Ada area prizes atau kartu poin, ada discard pile atau trash, ada deck, ada bench atau cadangan, serta ada arena bertarung. Di sini ada Pikachu dengan desain lamanya yang masih bulat banget. Di satu sisinya ada lisensi Nintendo dan logo Wizards of the Coast. Ada juga simbol tipe Pokemon di tengahnya, tapi karena jadul banget, tipenya masih ada 7 aja, yaitu rumput, api, air, normal, lightning atau electric, psychic, dan fighting. Belum ada dark, metal atau steel, dragon, dan juga fairy di sini, karena emang belum. Perbandingan ukuran.
Segmen terakhir, mari kita bandingkan playmat ini dengan playmat modern ya. Ini playmat basic yang dulu sering gue pakai waktu masih main. Secara ukuran, cloth playmat jadul ini lebih besar dibandingkan playmat modern kebanyakan. Dari ketebalan juga jelas berbeda ya. Nah sekarang kita bandingkan playmat untuk 2 pemain dari paket pemula untuk berdua. Secara ukuran sih nggak beda jauh. Ketebalan juga nggak beda jauh ya, karena yang satu dari kain, yang satunya dari kertas. Secara keseluruhan, cloth playmat ini sebenarnya bagus banget buat koleksi. Buat main juga ya sebenarnya bisa ya, cuman feel-nya mungkin akan berbeda kalau kalian udah biasa megang dengan playmat yang karet. Tapi ini buat jadi koleksi kalian ini cakep banget, terutama kalau kalian yang suka dengan koleksi kartu Pokemon yang retro yang dari 90-an, termasuk gua, seperti gua gitu ya maksudnya ya. Yang suka dengan yang jadul-jadul seperti ini jadi koleksi yang cakep banget. Kalau buat main di bawah-bawah ya, ini karena dia kain, jadi harus dilipat gini, nggak kayak playmat karet yang bisa digulung gitu ya. Jadi lumayan agak berusaha untuk melipatnya. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan itu semua, maka playmat kain ini atau cloth playmat Pokemon dari tahun 1999 ini juga bisa jadi opsi yang keren, dan kalian pasti bakal beda sendiri nanti kalau ikut turnamen pakai ini gitu ya. Kalau kalian nanya ini dapatnya gimana, belinya gimana, gua nggak tahu ya kalau di Indonesia ada yang jual apa enggak gitu ya. Cuman ini gue dapatnya dari nitip sama teman gue yang ada di Amerika, yang tinggal di Amerika, terus dikirimin ke sini gitu ya. Jadi gue dapat ini karena kalau di Indonesia sebenarnya mungkin ada yang punya juga, tapi agak jarang aja gitu. Di Amerika mah banyak yang jual kok, cuman kondisinya beda-beda ya. Ini gue dapat yang kondisinya masih bagus banget. Oke sahabat Robs, terima kasih buat kalian yang udah menonton cloth playmat ini. Kalau kalian yang suka, semoga kalian bisa kesampaian buat dapetin ya. Coba cari di eBay deh, banyak pasti. Oke sahabat Robs, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe.